Oke, sekarang suara saya terdengar jelas nggak Pak Roni? Jelas, Pak, jelas. Oke, baik kalau gitu. Ya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ada gangguan teknis. Jadi tadi ya terima kasih juga nih Bapak Ibu sekalian yang sudah aktif juga ada di chat ini. Eh, ada ternyata dari sini ada beberapa juga yang sudah melakukan ekspor. Oke, oke, oke. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasi aktifnya Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa kita mulai aja untuk masuk ke presentasi pada pagi hari ini. Jadi sesuai permintaan ini dari Pak Roni, kami coba nanti menjelaskan terkait produk CPO dan turunannya dan produk furniture, bagaimana peluang dan tantangannya untuk masuk ke pasar China ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, lanjut. Lanjut. Oke, jadi pertama-tama kita melihat dulu ini adalah outlook perdagangan dari China dan dunia. Kalau kita lihat dari grafik ini dari tahun 2021 sampai 2023, dan kita melihat secara total pada periode Januari-Februari di tahun 2003 bahwa Tiongkok itu mencapai nilai transaksi impornya 389,42 miliar US dollar. Lalu siapa aja negara yang menjadi sumber utamanya? Kalau kita lihat 5 sumber utama impor yang masuk ke pasar Tiongkok adalah ada Amerika, Taiwan, Australia, dan Korea. Sedangkan Indonesia ada di peringkat ke-11. Oke, sedangkan total ekspor Tiongkok pada periode yang sama yaitu dari Januari Februari tahun 2023 mencapai 506 miliar US dollar. Tujuan utama kelima dari ekspor utama Tiongkok adalah di sini kita bisa lihat Amerika, Hong Kong, Jepang, ada Korea Selatan dan Indonesia berada di peringkat ke-16. Nah, berikut adalah produk impor unggulan dari dunia ke Tiongkok. Kalau kita lihat 5 besar produk yang diimpor dari China, itu yang pertama terkait mineral fuel dan product of their distillations. Itu kalau kita lihat itu kode HS-nya HS27, persentasenya kurang lebih ada 20% dari total impor yang masuk ke Tiongkok. Yang nomor 2 itu ada electrical machinery di HS85, itu kurang lebih ada 19%. Dan yang ketiga yaitu apa yang nomor 3? Atau 3 ore, slag, and S, itu di HS26 kurang lebih 9,61%. Lalu top nomor 4-nya ada nuclear reactor, boiler, machinery, itu di HS84 6,35, dan yang kelima itu natural and cultural pearls atau perhiasan, kurang lebih itu mencapai berapa persen itu? 4,59% di HS71. Ya, lanjut. Nah, sedangkan untuk produk ekspor unggulan dari Indonesia di Tiongkok, kalau 5 besar ini kita lihat yang pertama yaitu HS27 masih didominasi oleh mineral fuel atau oleh tersebut seperti batu bara, nikel, dan lain-lainnya produk-produk tambang. Sedangkan nomor 2-nya yaitu di HS72 itu ada iron and steel. Yang ketiganya itu ada animal, vegetable, or microbial fat and oil. Ini di HS 15. Nah, mungkin ini nanti salah satu turunan dari produk CPO nanti akan kita bahas lebih lanjut. Lalu kita lihat di top nomor 4-nya ada nickel and article thereof di HS 75 dengan persentase 7,2, dan yang kelima adalah pulp of wood or other fibrous cellulosic material. Ini sebagai bahan baku untuk membuat biasanya bahan baku kertas untuk bikin tisu dan produk-produk lain yang berbasis bahan dari kertas. Ya, lanjut. Oke, sekarang kita masuk fokus ke produk kelapa sawit dan turunannya yang masuk ke RRT atau ke Tiongkok. Nah, kalau kita lihat dari data statistik menurut China Custom, bahwa produk sawit atau turunan dari minyak sawit itu yang masuk ke pasar Tiongkok didominasi oleh Indonesia dengan
74,96%, lalu disusul Malaysia 22,69%, dan negara lain 2,35%. Oke, lanjut. Nah, berikut kalau kita melihat dari nilai impor produk HS15, atau bisa juga dibilang ini adalah Animal Vegetable of Microbial Fats and Oil, yang masuk ke pasar China ini, kalau kita lihat dari periode 2021 sampai 2023, bahwa memang pemain terbesarnya adalah masih didominasi oleh Indonesia, lalu diikuti ada di sini ada di 2003 ada Rusia, ada Malaysia, ada India, Ukraine, dan dari dunia. Nah, berikut adalah nilai impor produk sawit Tiongkok dari Indonesia. Jadi kemarin kita dapat request dari Pak Roni untuk melihat data statistik HSHS yang sudah kami sampaikan. Nah, jadi kalau kita lihat dari kode HS yang nomor 1 di HS 151190 itu kurang lebih masuk importnya dari Indonesia senilai berapa bawah? 69,75%. Jadi cukup besar. Ini adalah produk untuk minyak ya, ya, minyak. Yang nomor 2 151329 itu ada di sekitar 7,2 ya. Oke, 2%. Oke. Lalu yang ketiga 151790 itu ada di 17,21%. Nah, yang nomor 4 ini bukan bagian dari CPO, tapi karena di request oleh Pak Roni kemarin, kita carikan statistiknya juga bahwa ini adalah produknya, nomor 4 ini produk seaweed yang masuk ke pasar Tiongkok itu sebesar 5,68%. Oke, lanjut. Nah, berikut Bapak Ibu sekalian, ini adalah imported produk sawit terbesar perusahaan-perusahaan yang ada di Tiongkok. Ada JL Holding, ada Cargill, itu bacanya apa ya? Hangsufu. Oke, Unilever, terus satu lagi? Hai oke. Satu lagi? Nah, jadi gitu Bapak Ibu sekalian, agak sulit lidahnya, saya belum bisa beradaptasi dengan bahasa Mandarin, jadi saya skipin bagian itu. Oke, lanjut. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya bisa masuk pasar Tiongkok? Tentunya pasar Tiongkok juga mempunyai aturan-aturan, pertama terkait dengan produk pangan atau produk yang bisa dikonsumsi oleh konsumen atau oleh manusia. Jadi pada tanggal 1 Januari 2022, China Custom atau yang dikenal dengan GACC, yaitu General Administration Custom of China, mengeluarkan aturan Dekri 248 dan 249 yang mengatur bahwa setiap perusahaan atau pengusaha asing yang mau memasukkan barangnya ke pasar Tiongkok harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Nah, di sini dijelaskan bahwa ditetapkan ada 18 jenis produk yang harus didaftarkan melalui competent authority yang ada di Indonesia. Dalam hal ini ada pertama BPOM, kedua ada Badan Karantina, yang ketiga ada KKP. Ya, jadi inilah badan ya, jadi ketiga kompeten authority itu yang ditunjuk oleh China Custom untuk melakukan pendaftaran. Apabila Bapak Ibu sekalian yang produknya terkait ada 18 produk yang ditampilkan di layar ini, jadi wajib untuk mendaftarkan melalui ketiga kompeten authority yang ada di Indonesia yang tadi saya sebutkan. Lalu pertanyaannya, gimana Pak kalau produk saya yang nggak diatur di 18 ini, apakah saya harus daftar juga? Pertanyaannya misalnya gitu. Jawabannya iya, harus tetap daftar. Tapi tidak diwajibkan melalui 3 competent authority. Tapi bisa langsung mendaftarkan melalui sistemnya China Custom. Jadi bisa nanti di googling, cari aja China Custom, masuk ke namanya Cypher, China Import Food Enterprises Registration. Nanti langsung bisa Bapak Ibu langsung daftar sendiri aja. Atau Bapak Ibu juga bisa nanti menggunakan jasa konsultan untuk melakukan pendaftaran apabila Bapak Ibu juga berkenan untuk melakukan seperti hal tersebut. Oke, lanjut. Nah, ini berikut ada alurnya. Jadi tadi saya sebutkan, jadi tergantung produk Bapak Ibu jenisnya apa. Kalau terkait perikanan, itu berarti harus daftarnya melalui KKP. Kalau terkait makanan minuman, masuknya ke BPOM.
Kalau terkait nanti yang berhubungan sama badan karantina, ya daftarnya melalui badan karantina yang ada di domisili Bapak Ibu sekalian berada. Jadi kurang lebih nanti prosesnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti setelah Bapak Ibu sekalian mendaftarkan melalui Badan Kompeten Authority di Indonesia, nanti dari ketiga kompeten authority ini akan setelah dinyatakan kelengkapan data perusahaan Bapak Ibu sekalian akan mengeluarkan surat rekomendasi. Rekomendasi tersebutlah yang akan disampaikan kepada China Custom melalui atasé perdagangan kita yang ada di Beijing. Kurang lebih seperti itu alurnya Bapak Ibu sekalian. Oke, lanjut. Oke, ini alur yang lebih detailnya. Jadi kalau kita lihat proses nomor 1, Bapak Ibu sekalian berada di nomor 1, perusahaan Bapak Ibu sekalian melakukan pendaftaran registrasi melalui 3 kompeten authority. Apabila produk yang Bapak produksi atau hasilkan masuk ke dalam 18 kategori yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Lalu melalui Badan Kompeten Authority nomor 2 akan mengeluarkan surat rekomendasi pada pemerintah, yaitu melalui KBRI Beijing atau melalui atasé perdagangan kita yang ada di Beijing ke pihak GACC. Setelah dari KBRI menyampaikan ke GACC, GACC akan melakukan review dokumen atau melakukan analisis dan audit. Nanti Bapak Ibu akan dihubungi melalui atasé perdagangan akan menginformasikan melalui ketiga kompeten authority. Nanti akan dilakukan biasanya ada virtual audit Bapak Ibu sekalian. Jadi mereka mau melihat bagaimana proses produksinya yang Bapak Ibu lakukan. Mulai misalnya CPO bagaimana dari prosesnya, bagaimana penyimpanannya, bagaimana dari perolehan bahan bakunya. Nah, itu nanti akan dilihat oleh GACC. Jadi sebenarnya adalah inti dari peraturan ini adalah untuk melihat traceability, artinya melihat jejak. Bisa dicari nanti bahwa produk ini prosesnya seperti apa dalam hal untuk keselamatan, kesehatan bagi konsumen, tentunya konsumen di Tiongkok, Bapak Ibu sekalian. Oke, lanjut. Nah, ini adalah lembaga-lembaga yang terkait yang ada di Tiongkok. Di sini tadi ada GACC, ini adalah China Custom-nya, lalu ada badan karantinanya, ada National Medical Product Administration, ada certification, administration, ada Ministry of Commerce, China Chambers, ada China Chain Stores, and Franchise Association. Jadi inilah lembaga-lembaga yang terkait apabila kita ingin melakukan nanti ekspor ke pasar Tiongkok. Oke, lanjut. Oke, tadi kita sudah bicara mengenai aturan. Jadi berikut adalah tantangannya apabila Bapak Ibu sekalian ingin masuk dalam pasar Tiongkok. Jadi kalau kita melihat dari aturan tadi sudah kita bahas di GACC, ya kita tentunya akan ada time consuming di sini, ada waktu yang kita harus lakukan atau kita dedikasikan untuk dapat memperoleh izin ekspor untuk ke pasar Tiongkok. Lalu yang keduanya juga ada dokumen. Tentunya Bapak Ibu sekalian juga harus mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan nanti oleh GACC. Lalu kendalanya atau tantangan yang ketiganya adalah mengenai bahasa. Untuk mempermudah proses analisisnya pihak GACC, mereka lebih prefer untuk menyertakan dokumennya dalam bahasa Mandarin. Jadi di situ suatu tantangan tersendiri buat Bapak Ibu sekalian nanti apabila ingin melakukan pendaftaran. Walaupun di aturannya tidak mewajibkan untuk melakukan translasi ke dalam bahasa Mandarin. Tapi kalau kita melakukan hal tersebut akan mempermudah dan mempercepat proses pendaftaran bagi perusahaan Bapak Ibu sekalian. Jadi itu merupakan tantangan buat kita tersendiri. Lalu kalau kita bicara masalah teknologi dan spesifikasi, sebagai contoh mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui bahwa produk turunan dari CPO, turunannya itu mempunyai spesifikasi, misalnya zat asamnya atau terkait lainnya. Nah, kadang-kadang mereka inquiry yang pernah masuk ke kami mempunyai spesifikasi khusus. Apabila kita tidak mempunyai teknologi untuk memproses tersebut, kadang-kadang kita juga tidak bisa untuk memenuhi spesifikasi tersebut. Jadi teknologi juga di sini merupakan satu tantangan bagi kita semua untuk dapat memenuhi keinginan atau permintaan dari buyer di Tiongkok. Ya, lanjut. Ya, jadi ini Bapak Ibu sekalian, turunan CPO dan turunannya kurang lebih di China diperlukan untuk membuat seperti ini. Ada mie instan, ada makanan ternak, bisa dibikin roti, sabun mandi, skincare, kosmetik, dan lain-lainnya, dan masih banyak lagi. Oke,
Kalau kita berbicara terkait CPO, produk CPO dan produk olahannya, nah ini kita di ITPC Shanghai kami pada tahun ini berencana mengikuti pameran atau forum bisnis yang paling dekat adalah ini, kita ada CFAT, Cross Trade Fair Economy and Trade. Itu pamerannya di Fuzhou tanggal 18 sampai 22 Mei. Yang didisplaykan itu multi produk. Jadi kalau Bapak Ibu produknya CPO dan turunannya, saya kira bisa ikut untuk ini. Dan kami menghimbau silakan Bapak Ibu sekalian yang mau ikut segera daftarkan ke kami, nanti bisa kontak kami, nanti di belakang kita kasih kontaknya kami, dan ini free. Kami fasilitasi untuk booth dan space-nya secara gratis. Yang Bapak Ibu sekalian perlukan adalah hanya datang ke sini untuk tiket dan akomodasinya Bapak Ibu yang nanggung sendiri, tapi untuk booth-nya akan kami berikan secara gratis, dan ini harus siapa cepat dia dapat gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi setelah ini nanti kita kasih informasinya kemana harus mendaftar, kemana harus menghubungi kami, segera daftarkan, nanti kami bantu registrasi. Karena ini juga terbatas dan peminatnya cukup banyak, jadi kami himbau Bapak Ibu sekalian segera aja nanti kalau tertarik untuk segera mendaftarkan setelah presentasi saya berikut ini. Lalu yang kedua kita juga ada untuk fishery. Itu sama-sama masih di Fuzhou juga. Kalau Bapak Ibu di sini mungkin ya kalau dilihat dari pesertanya mungkin nggak ada yang fishery. Tapi mungkin kalau nanti Pak Roni bisa menginformasikan ke anggotanya atau Bapak Ibu sekalian punya kenalan, silakan juga. Kalau ingin diinformasikan bahwa ITBC Shanghai akan mengikuti pameran fishery, ini adalah pameran salah satu terbesar di China. Dan kami juga memberikan fasilitas gratis booth, juga nanti silakan daftarkan untuk kami secepatnya karena ini kesempatannya hanya terbatas Bapak Ibu sekalian. Lalu yang ketiga ini kita ada ASEAN China Expo, ini juga multi produk, ini juga besar sekali, dan ini free apa enggak ya untuk nanti? Biasanya kita kasih free, free juga, oke. Tapi paling ini ada biaya. oke. Ini karena expo besar sekali dan peminatnya cukup besar, jadi agak ketat untuk ikut pameran ini karena ada kurasi yang cukup sangat ketat, dan kita bahkan karena peminatnya sangat banyak sekali di China Expo, perlu ada komitmen, jadi semacam deposit ke kami untuk memastikan keseriusan Bapak Ibu sekalian pasti akan ikut. Tapi nanti begitu Bapak ikut, depositnya akan kami kembalikan. Hanya untuk memastikan Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah pameran yang cukup sangat besar dan dihadiri oleh pimpinan-pimpinan kepala negara dari Indonesia maupun dari Tiongkok. Lalu yang nanti ada temuan. Oh nanti balik. Kalau gitu ini yang terkait pameran untuk produk multi produk yang terkait mungkin dengan CPO dan produk turunannya. Lanjut. Itu bagian ketiga, ini mengenai furniture. Lanjut. Nah, kalau kita melihat dari nilai import produk furniture yang ada di pasar Tiongkok, ini masih didominasi oleh dari Italia, yaitu sebesar 20,35%, lalu ada dari Jepang 18%, dari Jerman 12%, lalu diikuti oleh Amerika, Hungari, dan Indonesia hanya 0,74%, sayang sekali masih sedikit dari Indonesia. Ini berdasarkan kalau dari China Custom kita lihatnya dari HS code 94 dan 96 ya. Lanjut. Nah, berikut Bapak Ibu sekalian, ini kalau kita lihat dari petanya Tiongkok, petanya kalau dilihat mirip kayak ayam jago ya Bapak Ibu sekalian. Ini kalau kita lihat di provinsi, bacanya gimana? Liaoning. Provinsi Liaoning, Provinsi Zhejiang, Zhejiang, Provinsi Jiangxi, Jiangxi, Guangdong. Nah, itu adalah provinsi-provinsi penghasil atau produsen mebel terbesar yang ada di Tiongkok. Lanjut. Nah, inilah yang terkenal di Tiongkok, brand-brand mebel terbesar di Tiongkok. Ada Kopeng, ada Kuka, ada Sogal, ada Xiamen, Duresi, Lin Semuye, Amas Opai, dan Mongtai. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, sangat sulit diikuti buat saya. Lanjut. Sekarang kita balik lagi, kita melihat dari data statistik.
Jadi pasar produk mebel di Tiongkok itu kita melihat berdasarkan dari bahan bakunya. Kalau kita lihat dari bahan baku yang terbuat dari logam itu dinilai 44,6%, dari kayu 3,3%, dari sofa atau matras atau berbahan yang empuk gitu Bapak Ibu sekalian ya 7,6%, dan other seperti plastik, rotan dan lain 14,5%. Nah, berikut juga ada tantangannya Bapak Ibu sekalian untuk pasar furniture. Jadi kalau kita melihat dari pasar domestik China-nya dulu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita melihat ini, kita harus melihat dari banyak produsen mebel tadi yang sudah disebutkan yang besar-besar yang cukup berperan bermain atau berdominasi di pasar Tiongkok itu sendiri. Yaitu dari bagian selatan, timur, atau bagian pesisir di bagian China itu sudah dikuasai oleh produk mebel lokal. Lalu kalau kita melihat dari distribusi channelnya, kita lihat sewa tempat. Di sini sewa tempat cukup mahal, Bapak Ibu sekalian. Itu juga merupakan suatu tantangan tersendiri buat kita kalau mau membuka semacam apa store atau semacam studio seperti itu cukup mahal juga untuk sewa tempatnya. Lalu juga ada distributor di tempat. Ini maksudnya gimana, Mama? Coba dijelaskan. Maksudnya di sini biasanya perusahaan lokal sini mereka ada banyak distributor di tempat misalnya di hampir di setiap provinsi ada distributornya. Ini lumayan banyak. Oke. Ya, jadi untuk distributor sebenarnya banyak. Jadi ini bisa juga peluang dan tantangan sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana kita nanti melihat atau menyikapinya aja bagaimana. Kalau kita bisa bekerja sama dengan distributor lokal tentunya itu akan menjadi peluang kita. Dan sebaliknya kita melihatnya juga melihat sebagai tantangan karena semakin banyak distributor juga tentunya semakin banyak pesaing yang bermain di pasar Tiongkok seperti itu Bapak Ibu sekalian. Lalu yang kedua, yang selanjutnya adalah kita melihat penjualannya bisa nyari online dan offline. Kalau mencari online dan offline itu juga sangat memungkinkan karena trennya di sini juga penjualan online cukup baik ya Bapak Ibu sekalian ya. Itu bisa dilakukan di pasar Tiongkok. Kemudian kita melihat tren. Nah, sekarang ini trennya di Tiongkok khususnya di Shanghai itu kemajuan teknologinya sangat pesat sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita melihat tren furniture di pasar Tiongkok itu kita melihat ada namanya furniture pintar. Awalnya saya juga bertanya-tanya sama teman-teman, ini furniture pintar seperti apa ya? Nah, ternyata contohnya adalah yang sedang tren sekarang ini furniture-nya adalah seperti tempat tidur Bapak Ibu sekalian. Itu dari smartphone kita itu bisa kita kendalikan, dia bisa dilipat sendiri, bisa dibuka sendiri. Karena kembali lagi space yang ada di Tiongkok itu sangat terbatas karena mahal. Jadi mereka mendesain yang serba praktis gitu ya. Bisa dilipat, bisa dibuka, dilipat, dibuka. Nah, itu salah satu contohnya. Lalu yang kedua, di sini di musim dingin tentunya untuk perlu namanya selimut, tapi selimutnya itu yang ada pemanasnya atau elektriknya. Jadi kalau mereka sebelum pulang nih dari kantor, dia bisa hidupin dulu dari handphone Bapak Ibu sekalian, hidupin dulu biar selimutnya sampai pulang selimut itu ada hangat, jadi nggak perlu nunggu lama gitu. Nah, itu salah satu contoh furniture yang smart furniture yang sedang tren di pasar Tiongkok. Lalu yang kedua, furniture anak. Artinya apa? Furniture anak artinya adalah mereka sangat memperhatikan keselamatan untuk anak-anaknya mereka. Jadi furniture itu harus didesain yang aman dan nyaman untuk anak-anak mereka. Misalnya ujung mejanya nggak terlalu tajam, atau mungkin ujung mejanya bisa ditutup dengan yang busa atau ambalan sehingga kalau anak-anak yang bermain di sekitar rumahnya masih bisa aman seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita melihat biaya pengiriman. Kalau kita melihat, kalau bicara produknya ada furniture, pastikan produknya besar ya Bapak Ibu sekalian ya. Tentunya biaya pengiriman akan juga tentunya akan cukup mahal untuk biaya pengiriman dari suatu tempat ke tempat di wilayah Tiongkok. Dan Tiongkok ini juga cukup luas sekali. Jadi biaya pengiriman adalah suatu tantangan tersendiri. Yang kedua adalah kembali lagi ke regulasi peraturan yang diatur oleh si China Custom atau GACC. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang mau ekspor sini juga tetap harus melakukan registrasi walaupun produknya produk furniture. Lalu dokumennya apa aja yang diperlukan? Seperti ada nama bahan dalam bahasa Latin dan Mandarin,
ada izin impor. Ini khusus yang berbahan redwood, Bapak Ibu sekalian, harus ada izin impor khusus. Lalu daftar kemasan, ada kontrak impor, ya ini standar untuk melakukan dokumen-dokumen ekspor yang harus Bapak Ibu sekalian penuhi ya. Nah, ini yang terkait sertifikasi. Karena produk kayu biasanya ada sertifikasi tersendiri. Kalau kita mungkin yang terkenal ada SFS-TLK, sertifikasi verifikasi integritas kayu. Tapi kalau di Tiongkok sepertinya nggak perlu itu Bapak Ibu sekalian, tapi yang perlu sertifikat fumigasi, sertifikat kesehatan atau sertifikat tumbuhan yang intinya bebas dari hama atau penyakit dan yang berbahan kayu ya atau bambu dan yang dari tanaman. Ya, lanjut. Oke, ini sekarang informasi pameran. Ini adalah pameran yang ada di Tiongkok di tahun ini, yaitu di bulan Mei ada Shenzhen Fashion, ini ada International Furniture Fair China, Import and Export Fair, ada di Shanghai, ada Build and Decor Expo. Tapi mohon maaf sebelumnya, kami dari ITPC Shanghai untuk informasi pameran terkait dengan furniture, kami untuk tahun ini kami belum bisa mengikuti Bapak Ibu sekalian. Tapi apabila Bapak Ibu sekalian ada yang berminat untuk menghadiri dari ketiga pameran ini, kami bisa bantu untuk mendaftarkan dari sini. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Oke. Tadi saya memberi contoh ada inquiry CPO. Ini adalah salah satu inquiry CPO yang masuk ke kami. Tadi saya bilang sebagai tantangan adalah mengenai teknologi dari spesifikasi. Sebagai contoh ini Bapak Ibu sekalian. Yang nomor satu nih, asset value in fab sama priority value. Nomor satu dan nomor tiga ini kebanyakan dari pelaku usaha di Indonesia yang bermain dengan CPO atau all-in, mereka tidak bisa memenuhi kriteria nomor 1 dan 3. Karena mungkin mereka tidak mempunyai teknologi untuk memproses CPO tersebut untuk bisa memenuhi standar yang diminta oleh dari pasar atau buyer yang ada di Tiongkok. Jadi inilah salah satu contoh inquiry yang masuk ke kami. Perusahaan China-nya ini memerlukan spesifikasi khusus seperti ini. Mereka untuk sebagai bahan baku untuk campuran membuat popcorn. Tahu ya Bapak Ibu ya, popcorn jagung itu. Ini kayaknya ini olahan minyaknya nih, supaya nanti dari biji jagung bisa jadi popcorn. Lanjut. Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian. Jadi ini kontak kami, ITPC Shanghai. Apabila Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan atau ada inquiry, silakan Bapak bisa mengemail kami di itpcshanghai@kemendak.go.id, atau bisa juga yang punya WeChat, yang punya WA bisa menghubungi kami di sini. Dan kami sangat sarankan Bapak Ibu sekalian untuk follow IG kami @itpc.china. Karena semua kegiatan yang kami lakukan dan pameran-pameran yang akan kami lakukan ada di IG tersebut. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian, kami sangat sarankan untuk memfollow @dan itpc.china IG kami. Mungkin demikian dari kami, Pak Roni. Kita lanjutkan aja apabila ada pertanyaan lebih lanjut. Sekali lagi terima kasih. Thank you, Sheshe. Ya, silakan Pak Roni. Stop share. Hapuskan. Jawabkan. Baik Pak Hadi, terima kasih atas pemaparannya. Nah, terutama produk kami, saya sendiri adalah furniture dari rotan, Pak. Itu contohnya di belakang saya, background saya itu kami memproduksi baik rotan natural maupun sintetis. Nah, untuk dari furniture tadi saya terkesan trennya yang sekarang adalah smart furniture ya. Nah, mungkin untuk rotan itu agak sulit, tapi untuk anak mungkin, nah ini untuk anak mungkin bisa ya, karena tinggal kita melihat trennya seperti apa di China begitu. Barangkali Bapak bisa memberikan informasi kira-kira website
di bidang furniture apa yang bisa kita lihat supaya kita bisa melihat tren furniture di China, khususnya untuk rotan maupun untuk kayu buat teman-teman dari Jepara. Ya, Pak, yang paling gampang sebenarnya Pak, kalau Bapak googling aja Pak, masuk ke websitenya IKEA aja Pak, IKEA yang di China tuh Pak. Nah, itu Oke. Bapak nanti sebagai acuan bahwa tren yang sedang berkembang di situ Pak, kalau mau gampangnya Pak ya. Ya, Itu betul. bisa, ya, karena IKEA juga websitenya saya rasa ada berbasis bahasa Inggrisnya, jadi bisa lebih mudah nanti. Siap, Pak. Ya, atau silakan, ini teman-teman ada Kalau tambahin juga, silakan. saya izin Pak mau nambahin, kalau untuk rotan biasanya itu diminati sama konsumen di China itu biasanya di musim panas Pak. Musim panas mereka banyak banget yang beli kayak rotan dari tas, handbag gitu yang kayak bulat-bulat atau kotak-kotak. Itu biasanya mereka buat untuk piknik atau untuk jalan-jalan ke pantai, biasanya mereka pakai rotan. Kalau untuk furniture yang di rumah biasanya yang deket-deket selatan gitu Pak, yang diminati kayak Fujian, Guangdong itu lebih banyak peminat rotannya. Kalau Shanghai kan agak ke tengah ya, jadi nggak begitu. Kecuali itu untuk handbag-handbagnya gitu, itu rata-rata rotan semua sih, Pak. Musim panas Oh, bulan iya. apa? Kasih Musim tahu. panas biasanya dari bulan 5 sampai bulan 9. Ya, Berarti promosinya sebelum bulan 5 ya? iya, Oke. betul. Dan Oh, iya. restoran-restoran yang dekat-dekat pantai biasanya juga Pak menggunakan rotan kok Pak. Heeh. Ya, jadi buat yang tas juga mungkin buat teman-teman di sini yang handicraft ya, itu bisa juga berarti untuk menawarkan nanti produk-produk handicraftnya, tas atau tentengan begitu ya, bag ya, untuk pasar China. Silakan teman-teman yang lain barangkali ingin ada yang ditanyakan. Teman-teman yang mau bertanya, ini kalau Bapak Ibu sekalian lihat di kantor kami, belakang background kami ini real ya, bukan virtual. Jadi kami juga di kantor melakukan display. Kalau Bapak Ibu sekalian ada yang berminat mau taruh display ke kantor kami, silakan, boleh juga. Nanti kami display di kantor kami nih di belakang sini. Dan kami juga ada namanya Indonesia Experience Center. Kita ada di Gedung Sinarmas yang ada di Shanghai. Itu juga ada ruang untuk display kalau Bapak Ibu sekalian ingin mengirimkan display ke kantor kami, dengan senang hati nanti kami bisa display. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian apabila ada pertanyaan lebih lanjut. Pak, izin bertanya Pak, untuk prospek cocoa powder bagaimana Pak di sana Pak? Oke. Ini langsung saya jawab apa mau dikumpulin dulu Pak Roni? Langsung saja Pak. Oke, ini tadi yang nanya siapa Pak Marvin ya kalau nggak salah ya? Iya Pak. Oh, oke. Pak Marvin boleh dihidupin videonya Pak biar bisa saling kenal Pak. Oke. Terima kasih. Baik, kalau untuk cocoa powder Pak Marvin, yang pertama adalah harus melihat dari regulasinya dulu Pak. Tadi yang diatur masuk kategori ke 18 produk. Jadi Bapak harus melakukan pendaftaran registrasi dulu ke Competent Authority. Kaitannya berarti ini Bapak harus menghubungi badan karantina untuk bisa masuk ke pasar Tiongkok. Untuk peluang cocoa kita ada memang inquiry. Itu cocoa powder salah satunya adalah dia adalah buyer dari China, tapi dia juga melakukan bisnis di Hong Kong. Nah, dia sempat minggu lalu datang ke kantor kami juga untuk melihat produk cocoa, dan ada beberapa juga produk buyer yang lain melihat peluang cocoa dari Indonesia seperti apa. Jadi kalau Pak Martin kira-kira memang berminat untuk masuk sini, ya pertama yang harus dilakukan adalah mendapatkan izin ekspornya dulu Pak, biar bisa masuk pasar Tiongkok. Karena kalau udah masuk ke sini, kami divisi Shanghai bisa membantu untuk mempromosikan produknya Bapak untuk dapat kita promosikan nanti Pak. Seperti itu. Oh ya baik Pak. Kalau boleh Pak, Bapak punya spesifikasi untuk produk cocoa powder ya Pak?
seperti CPO tadi kan ada beberapa yang mungkin di Indonesia nggak terpenuhi syaratnya. Mungkin saya bisa mengetahui Pak untuk spesifikasi di sana bagaimana Pak? Ya, jadi nanti kalau Pak Marvin yang harus dilakukan adalah ini Pak, yang nanti akan mempersyaratkan apa saja yang dibutuhkan adalah dari Badan Kompeten Authority yang ada di Indonesia, karena mereka adalah yang ditunjuk langsung oleh China Custom. Jadi persyaratannya nanti listnya mereka yang lebih punya tahu teknisnya Pak. Kalau kami di sini di ITPC kami lebih ke promosinya. Jadi begitu nanti Pak Marvin sudah memperoleh izin ekspornya, informasikan aja ke kami, kirim company profile, kirim nanti izin ekspor yang udah diperoleh dari GSCC, nanti kami bantu untuk promosiin ya Mas. Jadi untuk teknik Oh, spesifikasi baik. apanya, jadi dari nanti dari Competent Authority di Indonesia itu mungkin badan karantina Kementerian Pertanian yang ada di domisili Pak Marvin tinggal. Kontak aja mereka Pak. Oh, baik Pak. Baik. Ini di kolom chat tuh, Pak, ada yang produksi summer and beach dress. Halo, selamat pagi. Selamat Mohon Pagi. maaf, ya, maaf saya tidak bisa start video, Pak. Bermasalah ini untuk kamera. Silakan. Ya, untuk prospek summer dan beach dress di China bagaimana ya, Pak? Kalau kita tahu kan memang China mereka juga banyak nih produksi garment nih. Kami sih sudah ekspor rutin ke USA untuk model-model summer beach dress gitu, Pak. Terima kasih. Kalau untuk dengan Ibu Okta ya boleh. Izin saya mau menyampaikan kalau untuk beach dress itu sebenarnya peminatnya lumayan banyak ya untuk di bagian pesisir. Hanya aja kami ngelihatnya agak lumayan susah ya karena produksi garment di sini kan juga lumayan besar sekali gitu loh. Jadi biasanya harga lebih kompetitif gitu. Baik, Bu. Terima kasih infonya. Kalau Ibu bisa mau lihat desain-desainnya bisa ke itu sih ke Decathlon yang di China. Ibu bisa lihat itu peminat untuk pakaian renangnya di sana lumayan diminati sama konsumen China, Bu. Oh, oke. Decathlon. Ya, oke. Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan mengenai nanti C-Expo, nanti bisa kami informasikan, PIC-nya bisa kontak ke kami Bapak Ibu sekalian apabila ada yang berminat tadi di pameran-pameran yang telah kami sampaikan, nanti bisa di kontak kami melalui WeChat, WA, atau IG kami, nanti kami akan Ini Bu Okta, kami ketik ya linknya untuk yang tadi Mbak Karin sebutkan untuk referensi sebagai referensi untuk pakaian beach ya sebentar. LON. Ada ini nggak ada. Decathlon.com. Ya, itu linknya Bu Okta untuk sebagai referensi kalau mau melihat terkait trends atau busana pantai di Tiongkok.
Lalu saya lihat ini di chat juga ada menanyakan mengenai peluang biji plastik. Biji plastik di sini kami belum ada ya, sementara belum ada inquiry terkait biji plastik. Yang ada kami inquiry mencari aluminium untuk bikin kaleng minuman Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ada juga yang memproduksi aluminium untuk bikin minuman kaleng, nanti bisa kontak kami juga, bisa kami perkenalkan pada calon buyernya yang ada di Tiongkok. Virgin coconut oil, garlic oil, dan essential oil. Ya, Nah, bisa langsung tanya, nggak usah di chat, biar kita bisa diskusinya lebih enak. Saya menghimbau Bapak Ibu sekalian biar lebih interaktif, mungkin bisa langsung menanyakan, langsung present atau menyampaikan secara langsung daripada di chat. Karena biar lebih, diskusinya biar lebih menarik Bapak Ibu sekalian. Kalau di chat kami harus baca dulu. Oke, ini ibu siapa tadi? Ibu Natali ya? Ibu Natali, oke. Untuk jadi gini Bapak Ibu sekalian, saya ulang lagi bahwa seluruh produk pangan atau produk yang dikonsumsi yang mau masuk ke pasar Tiongkok itu harus melakukan registrasi, terutama registrasi yang terkait dengan aturan Dikri 248-249. Tadi saya juga hampir lupa menjelaskan yang Dikri 249. Jadi Bapak Ibu sekalian, produk 249 itu terkait pelabelan. Jadi pelabelannya itu harus di print di kemasannya, tidak boleh ditempel dengan stiker. Coba ambil contohnya. Oh, ini. Nah, coba tunjukin. Nah, ini sebagai salah satu contoh packaging yang terkait aturan Dikri 249 mengenai labeling. Jadi harus dicetak di kemasannya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak boleh lagi ditempel atau di stiker, itu tidak boleh. Oke, nah ini satu lagi nih. Salah satu juga produknya Indonesia yang udah masuk ke pasar Tiongkok, biskuit Geri. Ya, terlihat jelas ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, sekarang saya berbicara mengenai tren. Nah, jadi di Tiongkok atau di pasar China secara keseluruhan, bahwa produk-produk kesehatan atau produk yang mempunyai kelebihan atau nilai lebih terkait kesehatan itu sangat diminati. Karena apa? Karena di Tiongkok ini perekonomian mereka sudah semakin meningkat dengan pesat. Banyak orang kaya yang ada di Tiongkok yang mampu untuk daya belinya, untuk sekarang mereka bisa memilih untuk membeli produk-produk kesehatan atau produk yang mempunyai kualitas yang sangat tinggi. Jadi seperti virgin coconut oil, garlic oil, saya rasa ini adalah produk-produk kesehatan yang mempunyai mutu dan kualitas yang sangat baik dan cukup menjanjikan Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu jawaban saya Ibu Natalia. Jadi kalau mengenai peluang, ini cukup menjanjikan virgin oil, garlic oil untuk masuk ke pasar Tiongkok. Tapi kembali lagi, jangan lupa untuk mematuhi atau mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh negara Tiongkok. Sehingga nanti Bapak Ibu sekalian bisa dapat dengan mudah dan lancar untuk melakukan ekspor ke pasar Tiongkok. Mungkin itu jawabannya dari saya. Ya, silakan. Kalau untuk essential oil di sini peminatnya juga lumayan ya, untuk pengharum ruangan dan lotion di tangan itu mereka juga menggunakan essential oil, dan rata-rata itu di sini nggak ada yang pure sih, tapi peminat untuk dicari yang pure essential oil juga diminati dan sangat besar diminati. Hanya aja
ya itu sekali lagi harus diregistrasi dulu ke BACC itu supaya lebih baik bisa masuk ke pasar Tiongkok. Izin bertanya, Pak. Senang nih kalau ada pertanyaan langsung. Oke. Halo? Dengan Ya, siapa? Pak. Ini dengan Ahyar, Pak, dari Medan. Oke. Mengingat Silakan, ini, Pak. Ahyar. Ya, mengingat banyaknya produk-produk dari Tiongkok itu kan yang masuk pasar Indonesia ya. Sangat banyak ya, dari mulai produk kosmetik hingga produk kesehatan juga banyak masuk Indonesia. Jadi bagaimana istilahnya kita biar bisa produk kita tuh masuk ke sana gitu kan, sedangkan produk mereka membanjiri kita gitu, dan produk semua bisa bilang semua kategori produk mereka punya gitu. Apakah peluangnya itu masih memungkinkan, Pak, untuk masuk ke pasar Tiongkok? Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Ahyar. Jadi kita melihat China ini, Tiongkok ini adalah pasar yang sangat besar. Kalau kita lihat dari jumlah populasinya aja Pak Ahyar, itu ada 1,4 miliar orang. Dengan Ya, GDP-nya benar, Pak. mereka itu sudah jauh di atas kita, bahkan sudah mendekati Amerika. Bahkan mungkin Amerika sebentar lagi dari sisi kekuatan untuk masyarakat membeli akan dilewati oleh dari masyarakat Tiongkok. Artinya apa? Artinya peluang untuk masuk pasar China itu sangat luas sekali Bapak Ibu sekalian. Boleh dibilang pasar Tiongkok ini adalah pasar yang seksi. Sama seperti Indonesia. Indonesia juga pasar yang seksi karena kita mempunyai populasi 270 juta orang. Sekarang pertanyaannya adalah apakah salah kalau produk Tiongkok itu masuk ke pasar Indonesia? Sekarang sudah zaman perdagangan semakin terbuka dengan ada perjanjian internasional. Sekarang kembali lagi, Indonesia itu harus bisa memanfaatkan peluang yang ada di pasar Tiongkok. Caranya bagaimana? Caranya kembali mengikuti regulasi-regulasi Bapak Ibu sekalian yang ada di pasar Tiongkok. Jadi kalau boleh saya bilang, apapun yang sebenarnya kalau kita bisa mengikuti regulasi, apapun kita China itu pasti laku Bapak Ibu sekalian. Gitu. Gitu, Pak. Ya, silakan Pak. Iya, Pak. Silakan, Pak. Boleh, Pak. Tambahkan, Pak. Jadi tadi selain Pak Yuda bilang daya beli masyarakat Tiongkok juga udah mulai tinggi ya, banyak konsumen menengah atas terutama ya yang growing sekarang di sini. Dan kalau dulu masyarakat Tiongkok mungkin lebih mengutamain value for money, sekarang udah mulai banyak konsumen yang mencari personalisasi produk, cari nilai tambah dari satu produk, cari barang-barang yang unik, sudah mulai ada. Selain itu juga kalau mengutip dari pernyataan presidensi ya baru-baru ini kemarin tahun lalu di beberapa kesempatan, salah satunya di pameran China International Import Expo, China itu sekarang mereka membuka diri terhadap produk-produk impor. Tapi produk impor yang seperti apa? Produk impor yang kualitasnya bagus, ya yang aman secara dari segi kesehatan gitu. Nah, jadi kalau mereka nyebutnya itu high level opening up. Jadi mereka membuka diri, tidak menafikan produk impor, tapi produk impornya juga harus bagus, baik untuk masyarakatnya. Jadi kalau peluang sih saya rasa besar ya Pak ya. Panjang kita bisa manfaatin peluang yang ada gitu. Demikian Pak. Ya. Oke, Pak. Jadi Pak, untuk dari yang kayak kita ya, dari Indonesia gitu ya, yang peluangnya besar dari segi produk apa Pak? Kira-kira Pak? Apakah dari kosmetik, dari farmasi, atau dari produk yang gimana Pak, Bu? Terima kasih. Para sih untuk produk makanan ya, yang diminati untuk sekarang ini produk air kelapa atau santan, itu yang diminati sama orang Tiongkok saat ini. Dan pokoknya berhubungan dengan kesehatan dan produknya nutrisi, dalam nutrisi levelnya yang di sini tuh benar-benar mereka sekarang tuh melihat banget untuk tabel kandungan nutrisi di sini. Mereka nggak cuma lihat packaging doang, tapi dia paling concern di sini di kandungannya. Itu sih. Karena sekarang gitu ya. mereka rata-rata udah masuk ke health product sih.
Ya, jadi saya tambahkan Pak Ahyar. Jadi tadi Iya, seperti Pak. disampaikan juga sama Pak Gangga, sama Mbak Karin, bahwa memang China ini tumbuh perekonomiannya sangat pesat sekali, banyak orang kaya di Tiongkok, di China. Jadi sebenarnya semakin mereka kaya, Pak, mereka takut mati, Pak. Mereka takut mati. Jadi mereka itu mau beli bahan yang sehat semua. Harga nggak Oh masalah. gitu ya, Pak. Mereka punya uang. Oh. Yang penting itu Iya, makanan minumannya sehat semua buat dia. Pengen panjang umur, Pak, karena uangnya udah banyak gitu, Pak. Iya. Gitu, sama di klien. Oke, Pak. Terima kasih, Pak, informasinya, Pak. Sama-sama, Pak. Pak, izin Pak, Pak satu lagi ya Ahyar. pertanyaan. Iya ya, Pak, silakan masuk, Pak. Ya Pak Ahyar, Pak Ahyar Ya, kan Pak, ya. ekspor kopi itu mungkin kopinya diracik Iya. sama apa daun kelor atau apa supaya nanti kopinya kopi memperpanjang umur, Pak. Berarti Itu di China ide tuh bagus, Pak. iya, Pak Idenya ya. bagus tuh. Itu inovatif, Pak. Boleh dicoba. Iya, ya. Ya sebenarnya ini Jalannya. sebenarnya Pak apa joking aside ya, ini sebenarnya emang benar tadi kata Pak Yuda, di sini produk-produk inovasi produk itu sangat terbuka gitu, sepanjang tadi mungkin memenuhi kriteria mereka, ini dianggap jadi menambah kualitas, menambah manfaat kesehatan. Karena sebagai contoh aja di sini tuh apa mulai ada beberapa produsen kopi atau coffee shop itu menggunakan air kelapa sebagai campuran kopi. Di sini lagi lumayan tren gitu. Jadi ya tadi seperti Pak Yuda bilang, kalau memang daun kelor cocok masukin ke kopi dan ada health benefitnya ya nggak masalah. Oke, ini ada yang Apa memang itu memang air kelapa, Pak? Bukan aren, Pak? Kalau setahu saya sih campuran ke kopi itu aren dia. Oh, air kelapa, Pak ya? Kalau aren kan Iya, sebagai iya. pemanis, Pak. Ini tapi airnya. Iya. Tapi suka untuk aromanya sih, aroma air kelapa Indonesia itu beda. Jadi mereka pengen Gitu ya. menggunakan air kelapa. Dan di sini selain coffee shop, minuman air kelapa sendiri namanya Coco Ocean juga sangat tren banget. Di dalam minumannya itu udah ada daging kelapanya, puding kelapa, dan air kelapa. Itu dijual harganya lumayan mahal tapi diminati. Harganya Gitu. kisaran 30 sampai 36 RMB satu cup. Kurang lebih rupiahnya? 10.000 kurang lebih. Ya, ya. Karena setahu saya sih yang campuran ke kopi itu biasa aren, Bu, memang, Bu. Ya. Sekarang udah nggak itu tren dia. lagi, Pak. Pakai gula aren, pakai air kelapa. Air kelapa memang. Air kelapa, Pak ya. Iya, mungkin nanti trennya pakai daun kelor, Pak. Iya. Iya. Oke, ini ada yang resen PT Nata, mungkin kita kasih kesempatan dulu ya Pak Ahyar ya. PT Nata Iya, Jaya. Pak, ya silakan, Pak, ya. Silakan. Pagi Pak Adi. Ya, silakan. Pagi Pak, maaf tadi saya belum bisa unmute karena apa? Karena di luar tadi berisik banget jadi. Tapi terima kasih tadi udah dengar penjelasan dari Bapak. Ada yang mau saya tanya lagi untuk ikut pameran, Pak. Itu produk kita harus sudah di-approve sama GACC atau gimana? Untuk bisa ikut pameran. Pertanyaan ini bagus sekali nih. Saya senang kalau ada yang nanya kritis kayak gini. Berarti artinya presentasi saya didengar dengan baik. Terima kasih Bu pertanyaannya. Iya, jadi Pak. sebaiknya memang diregistrasi. Tapi
kalau menurut kami, kalau mau hemat dan efektif dan efisiennya, sebelum registrasi pun silakan aja ikut Bu. Jadi paralel. Jadi biar produk ibu itu dikenal dulu, nanti begitu ketemu bayarnya bilang kita lagi proses registrasi. Jadi begitu nanti ya kan proses deal itu juga ada proses waktu ya Bu ya. Kita bahas kontraknya dulu, minta testernya dulu, itu ada proses waktu. Kalau kita lakukan secara paralel, yang mudah-mudahan nanti bisa diselesaikan dalam waktu yang sama. Menurut kami hematnya dilakukan secara paralel aja Bu. Jadi nggak usah khawatir, walaupun belum punya registrasi, kalau mau ikut pameran ikut aja dulu. Sambil nanti Ibu paralel melakukan registrasi. Mungkin seperti itu Bu. Karena Oke, dari ikut pameran kan nanti Ibu bakal ditemukan dengan buyer ya. Mereka bakal menyampaikan apa yang mereka minati Ibu. Dan sembari itu kan Ibu jadi bisa tahu, oh ternyata yang diminati itu yang mana gitu. Terus mungkin mereka bisa kasih inquiry-nya, kayak seperti tadi contohnya CPO ya, ada peroxidnya, terus asam lemaknya juga kan mereka persyaratannya. Dan satu lagi mungkin keuntungannya kalau Ibu ikut langsung pameran, siapa tahu Ibu ketemu buyer yang murah hati atau baik hati Ibu. Artinya gimana? Nah, mungkin bisa dibantu juga proses pendaftarannya untuk IACC-nya oleh importer dari China-nya. Oh gitu ya Pak ya. Iya, jadi itu kelebihannya kalau kita ikut langsung pameran. Jadi kita langsung berinteraktif langsung Bu. Iya gitu, karena produk VCO kami cukup baik Pak, karena dari kelebihan VCO-nya asam laurat kami itu di atas rata-rata dari yang biasa diminta untuk ekspor ya, jadi 54,7%. Itu kan untuk setara atau bisa paralel bisa dibilang dengan antibody ya, untuk antivirus, antibakterial, untuk kesehatan sangat baik gitu loh. Karena prosesnya melalui sistem fermentasi, jadi tidak kena panas, semua vitamin dan mineralnya tuh jadi lebih tinggi dibanding dengan yang proses panas gitu. Ya, sebelumnya Ibu udah pernah melakukan ekspor atau nama brandnya dari produk Ibu apa bisa disampaikan? Belum pernah Pak. Ini kebetulan saya ini kan anak didiknya Pak Roni dari UMKM Ekspor. Jadi saya baru banget ini mendirikan PT Nata Jaya Ekspor. Jadi masih benar-benar baru mulai Pak. Justru. Jadi berharap bisa apa ya, memberikan produk-produk lokal dari negara kita sendiri ya, di Indonesia itu yang kita benar-benar tahu produknya itu sangat baik untuk kesehatan. Karena VCO itu bukan sekedar untuk kayak pengobatan juga, oke lah bisa diproses untuk obat herbal tradisional untuk kesehatan, tapi kan juga kalau kayak untuk skincare, kosmetik dan sebagainya yang mengandung mineral dan vitamin yang lebih tinggi tentunya menghasilkan efek-efek yang lebih baik juga untuk produk tersebut gitu. Jadi pengennya bisa mengangkat produk ini ke internasional ya Pak ya. Untuk kapasitas produksinya per bulan kalau boleh tahu berapa banyak Bu? Kalau untuk virgin coconut oil-nya 10 metric ton rutin satu bulan, garlic oil juga 10 metric ton. Kalau yang untuk essential oil di bawah itu. Oke. Gitu Pak. Ya, nanti kami silakan Bu Natali tadi ya, Bu Natali silakan nanti kontak kami, nanti kami kasih link untuk pendaftaran pamerannya. Iya. Nanti disebutin aja bahwa Bu Natali ikut acara webinar yang sama Pak Roni hari ini, nanti kita follow up. Iya. Nanti kami informasikan. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih banyak informasinya Pak Adi Kusuma dan Ibu dan Bapak teman-teman semua. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Ini ada Ibu Monika, silakan Ibu. Selamat pagi Pak Adi, selamat pagi Pak Roni. Bapak, saya mau tanya apa ada peluang untuk palm fiber? Jadi biasanya kan yang kita dengar selalu coconut fiber. Nah kebetulan di tempat saya banyak palm fiber. Apa ada kemungkinan untuk palm fiber bisa diekspor? Demikian Bapak, terima kasih. Palm fiber kalau boleh diinformasikan kegunaannya untuk apa ya Ibu ya? Apakah sama seperti coconut fiber? Mungkin lebih kurang bisa sama seperti coconut fiber Bapak, cuma kalau coconut fiber mungkin seratnya lebih panjang, kalau palm fiber itu seratnya lebih pendek Bapak, mungkin kayak lebih kurang sekitar 5-8 cm. Biasanya untuk aplikasinya untuk apa Bu? Apakah untuk jok apa untuk dashboard mobil atau untuk apa biasanya?
Untuk sekarang karena belum pernah kan Pak dari kita diekspor, jadi perkiraan kami mungkin sama. Sekarang itu menjadi limbah Pak, karena kan kalau mau ngeluarin CPO itu tuh kan bahan yang nggak dipergunakan. Jadi untuk sekarang itu tidak termanfaatkan dengan baik gitu Pak. Jadi kami mau tanya apakah ada peluangnya untuk diekspor. Tapi saya rasa mungkin bisa digunakan untuk jok mobil juga Pak, seperti eh, ini kayaknya apa coconut fiber kayaknya sih ya. Karena untuk sekarang itu banyak banget jadi kayak limbah aja gitu Pak, tidak bisa termanfaatkan dengan baik. Oke, terima kasih informasinya Ibu Monica. Saat ini memang kami belum ada permintaan khusus ya terkait untuk coconut fiber ataupun dari palm fiber. Tapi gini aja, Bu Monica, tolong email ke kami company profile-nya atau katalog produknya. Biar masuk informasinya sebagai database kami. Nanti kalau ada permintaan yang sedang mencari itu, kami bisa menghubungi Bu Monica. Jadi mungkin itu yang bisa dilakukan Ibu Monica. Baik Bapak, terima kasih informasinya. Untuk Pak Wahyudi barangkali bisa menanyakan langsung. Ya, silakan Pak Wahyudi. Saya lebih prefer nanya langsung ya, jangan lewat chat gitu. Takut nanti bacanya salah pengertian, jawabnya juga jadi salah nanti. Kalau disampaikan langsung lebih menarik, lebih interaktif gitu. Silakan Bapak Ibu sekalian. Gak usah malu-malu Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, terima kasih Pak Adi, terima kasih Pak Roni. Izin bertanya ini Pak, untuk komoditi raw material seperti betel nut, pinang, yang biasanya untuk bahan baku herbal di Cina, kemudian untuk produk animal feed, yaitu kopra meal atau ampas atau bungkil kopra, itu kalau kita mau masuk peluang pasar Cina, regulasi yang kita ketahui katanya itu harus teregistrasi GACC ya Pak. Nah, eksportirnya harus teregistrasi GACC. Ada juga yang bilang dari 18 komoditi yang tertera di Competent Authority itu nggak perlu registrasi. Jadi kita agak bingung nih Pak. Kira-kira masukannya gimana ya Pak ya? Mau belajar jawab. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Wahyudi. Jadi kita harus bedakan dulu Pak. Khusus produk pangan atau yang dikonsumsi oleh manusia itu wajib yang 18 produk tadi yang ada dalam presentasi bisa ditunjukin. Dan 18 produk yang ini nih ya 18 produk ini apabila Bapak Ibu sekalian mau ekspor ke China harus melakukan registrasinya wajib Pak, wajib ke Competent Authority. Artinya apa? Harus wajib mendaftarkannya melalui Badan POM, Badan Karantina, atau dari KKP. Tapi pertanyaannya, kalau produk Bapak ini di luar dari 18 ini, untuk produk konsumsi yang dikonsumsi oleh manusia, bagaimana? Tetap harus melakukan pendaftaran, tapi tidak diwajibkan melalui 3 Competent Authority yang ada di Indonesia, Pak. Jadi Bapak bisa secara mandiri melakukan pendaftaran secara online melalui sistem namanya CIPER di ACC, China Import Food Enterprise Registration. Jadi Bapak bisa melakukan registrasi tersendiri, tidak harus melalui Competent Authority kalau di luar dari 18 dan untuk konsumsi manusia. Tadi kalau saya tangkap bahwa produknya Bapak adalah produk untuk makanan ternak, animal feed. Animal feed itu tidak wajib diatur oleh di Dekri 248 249 ini Pak pendaftarannya. Tetapi tetap perusahaan Indonesia yang hendak melakukan ekspor ke China, mereka memang perusahaannya harus melakukan registrasi. Tetapi registrasinya bukan dalam rangka memenuhi peraturan dari Dekri 248-249, Bapak. Jadi hanya sebagai pendaftaran sebagai prosedural ekspor normal, kalau kita bilang gitu. Jadi sebelum itu Bapak harus melakukan melakukan pendaftaran tetap ke GACC untuk produk makanan ternak seperti
palm kernel expeller atau palm kernel meal itu kan berbahan baku bungkil ya Bapak ya, kalau nggak salah ya, itu dari bungkil yang untuk Iya, produksi makanan. Betul. Nah, bagaimana peluangnya? Peluangnya ada Pak di sini untuk makanan bungkil, makanan ternak. Nah, itu dari perusahaan Singzongmu. Nah, coba Bu Mawar jelaskan Singzongmu. Jadi Singzongmu itu adalah perusahaan importir Pak yang mencari produk yang tadi ya Pak ya PKE atau PME ya atau ya. Nah, mereka itu melakukan bahan bakunya adalah PKE atau bungkil. Lalu mereka melakukan pengolahan di sini Pak dengan teknologinya mereka yang disebut namanya produknya Prorora. Jadi bahan 95% itu bahannya dari bungkil. Jadi mereka diimpor bungkil sangat besar sekali per bulan. Dan lalu mereka mengolah dengan teknologinya mereka menjadi makanan ternak juga, tetapi mempunyai nutrisi yang lebih baik lagi daripada bungkil. Lalu dijual lah untuk untuk makanan ternak yang ada di wilayah Tiongkok. Nah, dia ini rencananya juga mau melakukan investasi atau mencari partner di Indonesia. Karena kenapa? Mereka melihat sekarang peluang untuk makanan ternak untuk dunia itu udah semakin berkurang. Seperti dari soybean, jagung, itu udah mulai berkurang. Maka mereka melihat peluang itu untuk mendekatkan buat pabrik atau bekerja samanya mendekatkan kepada bahan bakunya yang ada di Indonesia, karena mereka tahu Indonesia itu penghasil bungkil yang cukup besar. Mereka berencana melakukan investasi atau membangun pabrik untuk mendekati dengan bahan bakunya. Dengan demikian mereka akan menekan biaya operasional dan ada cost efektif. Dan mereka juga akan menjadikan Indonesia itu sebagai hub untuk penjualan makanan ternak yang mereka buat untuk didistribusikan ke pasar-pasar yang ada di Asia, seperti ada Malaysia, Filipina. Nah, rencananya seperti itu Bapak. Jadi bungkil itu memang cukup banyak juga diminati di sini. Tapi kembali lagi, yang kami amati bahwa bungkil yang berasal dari Indonesia kadang-kadang, karena bukan kadang-kadang, karena waktu kami melakukan kunjungan ke perusahaan importer tersebut, kami ditunjukkan beberapa produknya yang berasal dari beberapa perusahaan. Ada yang kualitasnya baik, ada yang kualitasnya kurang baik. Artinya kurang baik bahwa di bungkilnya itu masih terdapat cangkang sawit Pak yang masih keras, sehingga harus mereka melakukan proses screening atau proses penggilingan, sehingga ada biaya-biaya tambahan yang mereka harus keluarkan. Yang kedua adalah terkait dengan biaya atau bukan biaya, price-nya sangat kompetitif. Jadi kadang-kadang juga dari sisi harga itu yang ditawarkan dari beberapa perusahaan yang kami ketahui tidak masuk dengan target price-nya dari buyer. Seperti itu, Pak Johan. Izin bertanya lagi Pak Adi. Ya. Ini Pak, saya lihat sini ada 9 jenis pangan ini yang di bawah pengawasan Badan POM. Itu ada dari coffee bean ya. Coffee bean ini maksudnya green bean ya Pak ya, unroasted ya. Iya betul Pak. Itu dari green bean ya. Kalau yang untuk kapasitas di sana itu yang seperti apa kualitasnya Pak yang bisa masuk gitu kan? Apakah yang istilah premium, specialty atau yang biasa gitu Pak? Dan untuk ya Pak, semuanya ada yang Bapak sebutkan, permintaannya ada Pak.
Ada semua, Oh Pak. gitu Jadi ya. memang di sini ada segmentasinya, ada segmentasi pasar yang tadi Bapak sebutkan, semua itu ada, Pak. Jadi ada Oh karakter gitu. buyernya yang mau minta di unroasted dulu, dia mau roasted sendiri dengan Iya. resepinya mereka, ada yang udah jadi, ada yang specialty coffee, jadi macam-macam, Pak. Maka tadi saya bilang pasar Tiongkok ini pasar yang seksi sebenarnya. Apapun yang kita jual pasti laku lah gitu. Mm, mm. Jadi untuk pendaftaran ke GSCC ini ke mana Pak ya? Apakah Ya, ke POM atau gimana Pak? kalau produknya pertanian berarti Bapak kan di pertanian ya, Pak. Bapak berarti ke Kementerian Pertanian pada saat itu. Oh ke pertanian. Iya, betul, Pak. Hmm. Tapi itu ada pengawasan Badan POM Pak. Iya, tapi ini kalau Badan POM, kalau Bapak mau jualnya di dalam negeri, Pak. Izin edarnya iya di BPOM POM. Kan Bapak mau ekspor, kan? Oh gitu. Oh iya benar Pak ya. Oh gitu. Berarti ke pertanian ya Pak ya. Oke ya. Oke Pak. Terima kasih Pak informasinya. Pak Johan. Ya, Oke, apa ada lagi Pak Roni? Karena di Shanghai kita 1 jam lebih cepat. Ini hari Jumat. Kami juga mau siap-siap sholat Jumat. Kalau apabila tidak ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin bisa kita sudahi pertemuan hari ini. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian masih ada yang mau bertanya juga bisa Izin menghubungi bertanya, Pak. kami. Oh ya, silakan Pak Marvin. Pak, kemarin saya ada sempat mau coba daftar sendiri di luar yang 18 produk itu kan Pak bisa langsung daftar sendiri Pak ya di website untuk Iya, GACC betul. Pak. Di situ dia ada membutuhkan kode region. Itu maksudnya kode apa Pak ya? Apa Pak kode region? Region. Iya, apa? Kode region Pak. Saya nggak ketemu soalnya. Jadi ketik Kode region. Bapak bisa kirim screenshot atau itu biar bisa kita lihat Pak, karena kami juga nggak ada gambaran. Terus terang kami nggak ada pengalaman begitu. untuk melakukan registrasi Pak, tapi nanti kami bisa tanyakan ini melalui rekan kami yang ada di Beijing untuk menanyakan ke Iya, GACC-nya Pak. Kalau ada nanti kami tolong di-share juga foto screenshotnya, bisa nanti kami tanyakan. Tapi ini produknya apa ya Pak? Saya ada beberapa produk Pak. Yang Bapak coba daftarkan produk apa? Yang untuk yang cocoa powder kan perlu karantina. Ini yang ada yang rotan Pak. Ada juga Pak saya. Oh, itu juga mungkin bisa ditanyakan Pak ke kompeten authority-nya, ke Kementerian Pertanian. Karena mereka begitu, paham Pak. sekali cara pendaftarannya. Karena memang pendaftaran melalui sistemnya melalui mereka kan Pak. Jadi mereka lebih paham kalau terkait pokok yang diatur sini. Oh begitu. Iya, Oh ya, betul, Pak. baik. Ya. Ya, terima kasih Pak. Mungkin pertanyaan terakhir dari Pak Johan, Pak. Ada Ya, Pak Johan ingin bertanya. Silakan. Baik, selamat siang Pak Adi Kusuma dan selamat Siang, siang Pak. Pak Roni. Terima kasih sudah diberikan waktu untuk menyampaikan beberapa pertanyaan Pak. Perkenalkan saya Johan Pak dari PT Indo Berkah Usaha. Yang ingin saya tanyakan, ini sebelumnya saya mohon maaf dulu Pak, belum bisa on cam karena masih di jalan. Yang ingin saya tanyakan mengenai 18 produk yang sudah tercantum di GACC itu. Apabila persyaratan itu, sertifikat GACC itu sudah kita punyai Pak, apakah kita masih memerlukan sertifikat HACCP untuk masuk ke Cina Pak? Itu yang pertama. Dan yang kedua, beberapa minggu kemarin itu saya ada kirim company profile, katalog produk dan legalitas perusahaan kami ke, kalau nggak salah ke ITBC Shanghai Pak. Namun saya diinformasikan bahwa company profile dan katalog produk kami itu harus dalam bentuk bahasa Mandarin. Apakah
tidak bisa dalam bentuk bahasa Inggris, Pak. Sekian pertanyaan saya sampaikan terima kasih. Oke, ya terima kasih Pak Johan atas pertanyaannya. Yang pertama Pak, saya tanggapi dulu terkait company profile. Untuk company profile memang baiknya dalam bahasa Mandarin Pak. Namun apabila memang dari Bapak tidak ada yang bisa untuk melakukan translasi, bahasa Inggris pun juga tidak apa-apa Pak. Tapi kalau bahasa Mandarin itu ada penilaian lebihnya tersendiri Pak. Kalau kita untuk promosikan di channel-channel media sosial kami. Jadi nanti pelaku usaha yang di Tiongkoknya langsung bisa paham, karena bagian besar di masyarakat di Tiongkok ini bahasa Inggrisnya masih boleh dibilang masih sangat minim. Mereka lebih tertarik dengan bahasa mereka, bahasa Mandarin tentunya. Lalu poin yang pertama tadi Bapak sampaikan apabila sudah mempunyai HACCP, apakah itu akan diminta juga. Jadi HACCP itu kalau Bapak udah punya sertifikat itu bagus Pak. Itu adalah Bapak perusahaannya punya kelebihan tersendiri. Tapi pengetahuan kami untuk masuk pasar Tiongkok atau melakukan registrasi ke GACC, HACCP itu tidak diperlukan. Tapi mungkin akan ditanyakan sebagai nilai plus atau nilai tambahan dari sertifikat yang sudah dimiliki oleh perusahaannya Pak Johan. Seperti itu mungkin Pak. Baik, terima kasih Pak Adi Kusuma. Terima kasih Pak Roni. Selamat siang. Selamat siang. Baik, Pak Adi dan rekan-rekan lainnya, karena mungkin sudah waktunya mendekati duhur di Shanghai, mungkin kita cukupkan sekian ya Pak Adi ya. Ya. Tapi kembali lagi Bapak Ibu sekalian, apabila ada pertanyaan lebih lanjut, silakan tadi kontak kami melalui email, melalui WhatsApp, melalui WeChat, atau kontak kami melalui IG kami. Kami sangat welcome. Kami akan jawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan kontak kami di ini Bapak Ibu sekalian. Jadi pertemuan hari ini tidak hanya sampai sini, jadi nanti silakan apabila ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut bisa disampaikan atau ditanyakan ke kami melalui channel-channel kami yang ada di sini. Demikian Pak Roni. Baik Pak, terima kasih. Kami ucapkan kepada Pak Adi dan tim dari ITP Shanghai yang sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan kami, memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi kami. Mudah-mudahan kami dan teman-teman semua bisa memanfaatkan informasi tadi, mendaftar ke GACC dan bisa ekspor ke Cina yang merupakan pasar yang sangat seksi, yang menjanjikan ya Pak. Betul Pak. Oke, demikian pertemuan kali ini teman-teman. Kami ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir. Semoga kita semua dapat merealisasikan mimpi kita untuk ekspor ke China sehingga dapat membantu program pemerintah untuk meningkatkan devisa. Demikian dari kami UMKM Ekspor. Sekali lagi terima kasih kepada semua partisipan dan Pak Adi dan tim. Mudah-mudahan kita nanti dapat bertemu lagi dengan cerita-cerita order yang sudah terrealisasikan, Pak. Ya, oke. Sukses selalu untuk Bapak Ibu sekalian. Tetap semangat. Terima kasih Pak. Pak Adi. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Adi, ITPC Shanghai. Terima kasih Pak Roni, UMKM Terima Ekspor. kasih semua. Ya. Terima kasih.